Seri 7 Bukek Xiansu. Pendekar Super Sakti. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 7. Kita berhenti dan mengaso di sini, kata setan botak itu sambil meloncat turun dari kudanya. Han Han cepat-cepat meloncat turun dari belakang Ouyang Seng dan menuntun kuda setan botak untuk diikat kepada sebatang pohon. Kemudian ia merawat kuda tunggangan Ouyang Seng pula. Sejak pagi-pagi sekali mereka melarikan kuda dan kini kedua ekor kuda itu berpeluh dan terengah-engah. Han Han cepat mengeluarkan kain kuning dari buntalannya yang tergantung di sela kuda, dan menyusuti tubuh kuda yang berpeluh. Dua ekor kuda yang sedang makan rumput itu menggosok-gosokkan telinga dan muka pada Han Han, seolah-olah mereka menyatakan terima kasih. Kongcu, lihatlah, puncak di sana itu menjadi tempat tinggal seorang kenalan baik yang daerahnya sama sekali tidak boleh diganggu. Ouyang Seng memandang suhunya dengan heran. Baru sekali ini suhunya memperlihatkan dan memperdengarkan suara yang sifatnya segan kepada seseorang. Suhu, siapakah kenalan suhu itu? Dia orang macam apa? Kang Toukui gak lihat memandang ke arah puncak gunung yang tertutup awan putih itu dengan kening berkerut, termenung sejenak lalu berkata. Namanya Xiangko Anli, julukannya Mabin Lomo, iblis tua bermuka kuda. Semenjak muda dia menjadi sainganku, menjadi lawanku yang paling ulet. Lebih 5 tahun aku tidak pernah bertemu dengannya. Entah bagaimana sekarang tingkat ilmunya yang paling diandalkan. Jadi di sanakah tempat tinggal Mabin Lomo yang amat terkenal itu? Suhu, bukankah dia seorang di antara tokoh-tokoh yang disebut datuk-datuk besar di samping Suhu? Benar dialah orangnya. Kembali Kang Toukui tampak melamun, teringat ia akan masa dahulu di mana ia bersama Mabin Lomo malang melintang di dunia Kang Ou dan hanya si muka kuda itu sajalah yang merupakan lawan yang paling tangguh. Dia bekas seorang menteri di kerajaan Beng 50-an tahun yang lalu, kemudian mengundurkan diri. Entah bagaimana kedudukannya di jalan kerajaan baru ini. Ilmu apakah yang paling ia andalkan, Suhu? Setan botak itu menghela napas panjang. Dia sengaja memperdalam ilmu untuk menandingi Huyang Xinjiang, ilmunya itu disebut Suat Im Xinjiang, tangan sakti intisari salju. Betapa inginku mengetahui sampai di mana sekarang tingkat ilmunya itu. Suhu, kenapa kita tidak naik ke sana saja kalau Suhu ingin mencobanya? Tecu yakin Suhu tidak akan kalah. Kongcu. Lupakah engkau akan pelajaranku bahwa kalau kita ingin dapat lama bertahan di dunia Kang Ou, kita harus selalu pandai menilai keadaan lawan? Turun tangan kalau sudah yakin akan menang, dan berhati-hati apabila menghadapi keadaan yang akan dapat merugikan. Itulah syarat utama dan syarat itulah yang kupakai selama puluhan tahun ini sehingga namaku masih menjulang tinggi tak pernah runtuh. Ouyang Seng mengangguk-angguk dan diam-diam ia merasa kagum dan penasaran kepada tokoh yang julukannya Mabin Lomo itu. Ia tidak mau percaya dan tidak mau mengerti bahwa ada orang yang akan dapat menandingi gurunya. Adapun Han Han yang menyusuti keringat kuda, ikut mendengarkan semua itu. Tentu saja ia sama sekali tidak setuju dengan pendapat setan botak yang dianggapnya pengecut dan sama sekali tidak tepat menjadi watak orang gagah. Orang gagah mendasarkan wataknya kepada yang baik dan jahat. Betapapun kuatnya lawan, kalau jahat harus ditentang, sebaliknya, biarpun lawan lemah, kalau benar tidak semestinya ditentang, bahkan harus dibantu. Akan tetapi dia tidak peduli akan watak guru dan murid itu, hanya merasa kagum dan ingin sekali melihat tokoh yang dijuluki iblis tua muka kuda itu. Han Han, lekas pergi ke dalam hutan di depan itu mencarikan buah-buahan untuk Suhu. Jangan kembali kalau belum mendapatkan buah-buahan yang cukup banyak. Ouyang Seng yang melihat bahwa Han Han mendengarkan percakapan mereka tadi memerintah karena betapapun juga ia merasa tidak senang melihat kacungnya itu mendengar betapa suhunya seolah-olah jerih terhadap tokoh yang berjuluk iblis tua muka kuda itu. Han Han yang juga merasa lapar, mengangguk lalu meninggalkan tempat itu, memasuki hutan yang berada di sebuah lereng dekat kaki gunung itu. Timbul lagi kegembiraan hatinya. Memasuki hutan liar itu seorang diri saja amat menyenangkan hatinya. Ia merasa seolah-olah menjadi satu dengan hutan itu, bebas lepas seperti burung yang berterbangan di antara pohon-pohon raksasa, seperti seekor di antara kera-kera yang berloncatan, kelinci-kelinci yang berlarian. Betapa ingin hatinya untuk menggunakan kesempatan itu melarikan diri. Akan tetapi, ia ingin menyaksikan kota raja, dan juga ia tahu bahwa kalau ia melarikan diri,
tentu akan mudah dikejar setan botak yang amat sakti itu, dan dia tentu akan mengalami hukuman di tangan Ouyang Seng yang kejam dan suka menyiksa orang. Biarlah ku carikan buah untuk mereka, pikirnya. Belum tiba saatnya bagi dia melarikan diri. Untung baginya bahwa hutan itu mempunyai banyak pohon berbuah yang sudah matang dan tinggal pilih saja. Akan tetapi selagi ia menengadah mencari buah-buah apa yang akan dipilihnya, tiba-tiba ia mendengar suara bentakan-bentakan halus dan nyaring. Haiyit! Siat! Haiyitit! Han-Han tertarik dan cepat ia menyelinap di antara pohon-pohon itu ke arah datangnya suara. Ternyata bahwa yang membentak-bentak itu adalah seorang anak perempuan, usianya takkan jauh selisihnya dari usianya sendiri. Bocah itu sedang berlatih ilmu silat, memukul, menangkis menendang, berloncatan dan sekali-kali mengeluarkan jerit membentak untuk memperkuat pukulan atau tendangan. Anak perempuan berusia 10 atau 11 tahun itu amat cantik dan mungil, gerakannya gesit bukan main, mengingatkan Han-Han akan Xin Lian, putri Lau Pangcu. Akan tetapi gadis cilik ini lebih cantik, dan mukanya manis sekali, tidak membayangkan kegalakan dan keliaran seperti yang terbayang pada wajah Xin Lian. Adapun gerakan-gerakannya jauh lebih cepat daripada gerakan Xin Lian, hal ini saja menjadi tanda bahwa tingkat kepandaian ilmu silat anak perempuan ini lebih tinggi daripada putri Lau Pangcu. Selain cepat, juga ilmu silat yang dimainkan gadis cilik itu bagi Han-Han kelihatan amat indahnya, seperti menari-nari. Tubuh yang semampai itu berkelebatan, berloncatan dan kadang-kadang membuat gerakan kaki tangan demikian halus dan indah sehingga ia memandang dengan bengong penuh kekaguman. Ada 10 menit anak perempuan itu berlatih, kemudian mengakhiri latihannya dengan tendangan berantai dan tubuhnya mencelat ke atas, ketika kakinya seperti kitiran membuat gerakan menendang secara bertubi-tubi dengan kedua kaki bergantian sampai 5 kali, baru tubuhnya berjungkir balik melompat ke belakang. Indah sekali gerakannya. Bagus sekali. Tak terasa lagi pujian ini keluar dari mulut Han-Han. Anak perempuan itu menengok dan memandang. Han-Han terkejut dan tahu bahwa dia telah berlaku lancang. Ia mengira bahwa anak perempuan itu, seperti halnya Xin Lian, tentu akan marah dan memakinya. Setelah ia bergaul dengan Xin Lian, kesannya terhadap anak perempuan adalah mudah marah, mudah memaki, akan tetapi mudah pula tertawa. Akan tetapi ia kecelik. Anak perempuan itu tidak marah melainkan memandang kepadanya dengan sinar mata penuh selidik, memperhatikannya dari atas sampai ke bawah, kemudian tersenyum dan melangkah maju menghampirinya. Setelah mereka berdiri saling berhadapan, gadis cilik itu memperhatikan pakaian di tubuh Han-Han membuat Han-Han menjadi merah mukanya karena ia merasa betapa pakaiannya sungguh tidak boleh dibanggakan. Penuh tambalan dan tidak begitu bersih lagi karena dia belum sempat berganti pakaian. Gadis cilik itu tiba-tiba merogoh saku bajunya dan mengeluarkan 2 potong uang tembaga, tanpa berkata-kata menjulurkan tangan, memberikan 2 potong uang tembaga itu kepada Han-Han. Tentu saja Han-Han melongo dan tidak mengerti, terpaksa bertanya. Untuk apa ini? Sedekah seadanya untukmu. Engkau tersasar jalan, di daerah ini tidak akan kau temui dusun, akan percuma mencari sumbangan. Aku bukan pengemis. Han-Han membentak dan mundur 2 langkah, matanya memandang penasaran. Gadis cilik itu menatap wajahnya dan agaknya kaget sekali ketika bertemu pandang dengan Han-Han, lalu cepat-cepat menyimpan kembali uangnya dan mengalihkan pandangnya, meneliti pakaian tambal-tambalan dan kaki telanjang itu. Han-Han merasa menyesal mengapa ia membentak karena kini ia tahu bahwa gadis cilik itu sama sekali bukan bermaksud menghinanya, melainkan keadaan pakaiannya lah yang membuat anak itu menduga bahwa dia seorang pengemis. Begitu berjumpa, tanpa diminta telah memberi sumbangan, benar-benar hati bocah ini tidak buruk, pikirnya. Cepat-cepat ia berkata dengan suara halus. Aku memang miskin, pakaianku tambal-tambalan, akan tetapi aku belum pernah mengemis. Maafkan penolakanku. Kembali anak itu mengangkat alis dan memandang dengan heran. Ucapan Han-Han begitu halus dan susunan kata-katanya teratur rapi, bukan seperti seorang anak dusun, apalagi pengemis. Kau. Ini. Siapa? Dan apakah kehendakmu datang ke tempat ini? Aku bernama Han, Shisi. Aku hanya seorang kacung yang kebetulan mengikuti perjalanan majikanku. Mereka berhenti di kaki gunung dan menyuruh aku mencari buah-buah di hutan ini. Dan engkau siapa? Kalau tadi kau katakan di sini tidak ada dusun, bagaimana engkau bisa berada di sini?
Namaku Chu, Shikim. Aku memang penghuni daerah ini, di puncak sana itu. Lebih baik engkau lekas pergi, dan katakan kepada majikanmu agar cepat pergi meninggalkan daerah ini. Daerah ini milik suhuku dan siapapun juga tidak boleh berada di sini. Lekas pergilah bersama majikanmu sebelum terjadi hal-hal yang hebat menimpa kalian. Nona Kim Chu, engkau baik sekali. Baik bagaimana? Aku lancang memuji ilmu silatmu, kau tidak marah. Kini engkau menasehati aku agar tidak sampai tertimpa malapetaka. Benar-benar engkau seorang anak yang amat baik. Anak perempuan itu menggeleng kepala. Apa sih artinya baik? Engkau ini yang amat aneh. Pakaianmu seperti pengemis akan tetapi engkau tak pernah mengemis. Pekerjaanmu sebagai kacung akan tetapi sikap dan bicaramu seperti seorang anak terpelajar. Dan kau? Agaknya kau pandai ilmu silat, ya? Han cepat menggeleng kepala. Mana aku bisa? Aku tidak bisa ilmu silat. Kalau tidak bisa, bagaimana tadi dapat memuji ilmu silatku? Karena memang bagus dan indah, seperti tarian. Nona Kim Chu, apakah gurumu itu pandai sekali ilmu silatnya? Aku tadi mendengar percakapan majikanku dan muridnya, menyebut-nyebut nama Ma Bin Lomo yang tinggal di Inkoksan. Kenalkah engkau dengan dia? Tiba-tiba wajah gadis cilik itu berubah agak pucat dan seperti lupa diri, dia memegang lengan Han. Wah celaka. Siapa majikanmu itu, begitu berani mati menyebut-nyebut nama suhu? Melihat gadis cilik yang menimbulkan rasa suka di hatinya ini kelihatan gelisah, Han juga memegang tangannya dan berkata menghibur. Nona, tidak perlu khawatir. Majikanku juga bukan orang biasa, julukannya Kang Toukui. Pada saat itu, terdengar bentakan. Han. Kau kacung malas, disuruh mencari buah-buahan malah bermain gila dengan seorang gadis gunung. Han cepat melepaskan pegangannya pada tangan Kim Chu, menoleh dan memandang kepada Ouyang Seng dengan penuh kemarahan. Ucapan yang menghina dirinya tidaklah mendatangkan kemarahan, akan tetapi teguran itu sekaligus menghina Kim Chu yang begitu baik. Masa Kim Chu dikatakan gadis gunung dan dituduh bermain gila dengan dia? Ouyang Kongcu, jangan bicara sembarangan. Kim Chu yang sudah melepaskan tangannya dan dengan langkah lebar gadis cilik ini telah menghadapi Ouyang Seng. Sepasang mata yang tadinya berseri dan bening itu kini kelihatan memancarkan cahaya kilat. Sihan, mengapa manusia macam ini kau sebut Kongcu? Pantasnya engkaulah yang harus dia sebut Kongcu, karena menurut pendapatku, dia ini menjadi kacungmu saja masih belum patut. Budak hina, jangan membuka mulut besar kalau tidak ingin kuhajar mulutmu, bentak Ouyang Seng yang menjadi marah sekali. Selama hidupnya baru sekali ini ada orang berani menghinanya seperti itu. Kau yang membutuhkan hajaran. Kim Chu berseru dan tubuhnya sudah melesat ke depan dengan serangan kilat. Kedua kepalan tangan yang kecil itu dengan gerakan cepat sekali sudah menghantam ke arah kepala dan dada Ouyang Seng. Akan tetapi, murid Kang Toukui ini tertawa mengejek, menggerakkan kedua tangannya untuk menangkap kedua kepalan itu. Anehnya, gadis cilik itu tidak peduli, bahkan membiarkan kedua kepalan tangannya tertangkap, padahal ini merupakan bahaya besar baginya. Ouyang Seng memperkeras ketawanya karena ia yakin bahwa sekali cengkeram, kepalan kedua tangan gadis itu akan remuk-remuk tulangnya. Namun, segera dia berseru kaget, cepat melepaskan cengkeramannya dan berusaha meloncat mundur. Terlambat, perutnya masih kena serempet ujung sepatu Kim Chu sehingga ia terjengkang ke belakang sambil memegangi perutnya dan meringis. Biarpun tidak mengalami luka, namun setidaknya perutnya menjadi mula seketika. Dengan kemarahan meluap-luap, Ouyang Seng kini membalas dengan serangan yang dahsyat. Bertempurlah kedua orang anak itu, ditonton oleh Han yang menjadi makin kagum. Jelas tampak betapa gadis cilik itu telah memiliki dasar yang matang, gerakan-gerakannya jauh lebih cepat daripada Ouyang Seng sehingga dialah yang lebih banyak menghujankan serangan daripada murid setan botak itu. Rebahlah, manusia sombong. Kim Chu berseru keras dengan serangan desakan yang sukar sekali dijaga karena kedua tangan itu seolah-olah telah berubah menjadi banyak saking cepat gerakannya, dan tubuhnya pun berkelebatan di kanan kiri lawan. Aduh! Kembali Ouyang Seng terjengkang karena pukulan tangan kiri Kim Chu bersarang di dadanya. Kini agak tepat kenanya sehingga napasnya menjadi sesak. Namun Ouyang Seng yang terlatih sejak kecil telah memiliki kekebalan, dan biarpun ilmu silatnya lebih unggul dan ginkangnya lebih tinggi daripada Ouyang Seng,
namun agaknya gadis cilik itu belum memiliki tenaga yang cukup kuat untuk merobohkan lawan dengan beberapa kali pukulan saja. Budak hina, engkau sudah bosan hidup. Ouyang Seng marah sekali. Kedua matanya merah, mulutnya menyeringai seperti mulut harimau haus darah. Ia meloncat bangun, menggerak-gerakkan kedua lengannya kemudian ia menerjang maju, mengirim pukulan dengan mendorongkan kedua lengannya itu dengan jari-jari terbuka ke arah Kim Chu, tubuhnya agak merendah. Melihat ini, Han Han terkejut sekali. Itulah pukulan beracun yang dilatih Ouyang Seng, dengan tenaga inti api sebagai hasil latihan merendam kedua lengan ke dalam air beracun mendidih. Kongcu. Ia berseru, akan tetapi Ouyang Seng yang sudah amat marah itu lupa pula akan pesan suhunya bahwa tidak boleh ia sembarangan mempergunakan dasar pukulan ilmu yang Xinjiang itu. Kim Chu yang tadinya sudah beberapa kali berhasil memukul lawannya, tentu saja memandang rendah dan melihat datangnya pukulan, ia menangkis sambil miringkan tubuh. Pelak, aug. Tubuh Kim Chu terlempar dan masih untung bahwa ketika menangkis tadi ia miringkan tubuh sehingga pukulan api beracun itu tidak mengenainya dengan tepat. Namun hawa pukulan yang hebat itu cukup membuat gadis cilik itu terlempar dan terbanting keras. Dan selagi Kim Chu masih pening, berusaha bangkit, Ouyang Seng yang masih belum puas telah meloncat dekat dan mengirim pukulan api beracun untuk kedua kalinya. Kalau mengenai tepat dan tidak ditangkis, pukulan ini akan membahayakan nyawa Kim Chu. Jangan. Han Han cepat meloncat dekat dan mendorongkan kedua tangannya menyambut pukulan maut yang dilakukan Ouyang Seng itu. Des. Ai. Kini tubuh Ouyang Seng yang terlempar ke belakang sampai 3 meter lebih dan jatuh bergulingan lalu meloncat bangun dengan muka pucat sekali. Kedua lengannya seperti terbakar rasanya dan tenaganya tadi begitu bertemu dengan dorongan Han Han telah membalik dan membuat ia terlempar. Saking nyeri, marah dan heran ia sampai bengong terlongong. Akan tetapi pada saat itu berkelebat bayangan setan botak dan Han Han mengeluh karena ia sudah roboh tertotok oleh setan botak yang tahu-tahu telah berada di situ. Anak setan, dari mana kau mencuri pukulan itu? Bentak setan botak yang kemudian menoleh kepada Ouyang Seng dan bertanya. Ouyang Kongcu, engkau tidak apa-apa? Ouyang Seng menggeleng kepala, kini kemarahannya ditimpakan semua kepada Han Han. Cepat ia menyambar sebatang kayu yang terletak di bawah pohon, kemudian meloncat ke depan dan menggunakan ranting itu memukuli tubuh Han Han yang tertotok dan tidak mampu bergerak itu. Terdengar suara, bakbuk-bakbuk, ketika ranting itu jatuh seperti hujan di seluruh tubuh Han Han. Pengecut. Bentakan ini dikeluarkan oleh Kim Chu yang telah menerjang maju dan sebuah tendangannya tepat mengenai lengan Ouyang Seng yang memegang ranting sehingga ranting itu terlepas di atas tanah. Ouyang Seng sendiri meloncat ke belakang karena khawatir kalau mendapat serangan susulan dari gadis cilik yang amat cepat gerakannya itu. Di depan gurunya, tentu saja ia tidak berani lagi menggunakan pukulan api beracun. Kim Chu menolong Han Han dan membangunkannya, akan tetapi Han Han sudah dapat bergerak kembali dan kini ia bangkit duduk. Biarpun totokan setan botak itu amat lihai, akan tetapi karena tubuh Han Han memang memiliki sifat luar biasa, hanya sebentar saja anak ini terpengaruh. Dengan kemauannya yang hebat, timbullah hawa tantian dari pusarnya, mendorong jalan darahnya sehingga pengaruh totokan itu buyar. Budak hina, kacung busuk. Tunggu saja, kalian tentu akan kuhajar sampai mampus. Ouyang Seng menudingkan telunjuknya dan mengancam. Engkau bangsawan berwatak rendah melebihi anjing. Kim Chu balas memaki dan diam-diam Han Han kecewa sekali mendengar betapa gadis cilik ini pun pandai memaki seperti Sin Lian. Dia sendiri amat marah kepada Ouyang Seng dan diam-diam ia meraih ranting yang terletak di depannya, yang tadi dipergunakan Kongcu itu untuk mencambuki tubuhnya. Akan tetapi perhatian Ouyang Seng segera terpecah dan tertarik ketika ia mendengar suara ketawa terkekeh-kekeh yang amat aneh, persis suara ringkik kuda. Ketika ia memandang, kiranya suhunya telah bertanding melawan seorang kakek berpakaian hitam yang aneh sekali. Kakek itu mukanya persis muka kuda, lonjong dan meruncing ke depan. Rambutnya riap-riapan, namun pakaiannya yang serba hitam itu amat indah dan mewah, dihias pinggiran benang yang kuning emas. Caranya bertanding melawan gurunya juga aneh. Mereka itu tidak bergerak-gerak dari tempat masing-masing. Si muka kuda itu berdiri dengan kedua kaki terpentang, tangan kiri bertolak pinggang dan hanya dengan tangan kanan yang dibuka jari-jarinya saja ia menandingi setan botak. Ouyang Seng belum pernah melihat suhunya berwajah serius seperti ketika berhadapan dengan si muka kuda itu.
Suhunya berdiri tegak pula dengan kedua kaki teguh memasang kuda-kuda, yang kiri di belakang yang kanan di depan, kemudian tangan kanannya menampar dengan jari terbuka ke arah dada si muka kuda. Andai kata didiamkan saja pukulan itu pun tidak akan menyentuh baju si muka kuda. Akan tetapi pukulan itu bukanlah sembarang pukulan, melainkan pukulan dahsyat yang amat ampuh dengan ilmu Fiang Xinjiang. Hai hehehehehe. Si muka kuda itu meringkik lalu menggerakkan tangan kanannya seperti menangkis. Bukan tangan setan botak yang ditangkisnya, melainkan hawa pukulan itu yang bagaikan angin panas menyambar-nyambar dahsyat. Dari kibasan atau tangkisan tangan kanan iblis tua muka kuda ini bertiup hawa yang dingin luar biasa karena untuk menghadapi pukulan sakti lawan, ia pun mengeluarkan ilmunya Swat Im Xinjiang yang berhawa dingin melebihi salju. Dar! Pertemuan dua hawa yang bertentangan itu menimbulkan suara nyaring dibarengi sinar berapi, seperti pertemuan dua hawa Im dan yang di angkasa yang menimbulkan kilat halilintar, dan tubuh kedua orang tokoh besar itu tergetar dan masing-masing mundur 2 langkah. Hai hehehe, Fiang Xinjiang tidaklah begitu buruk. Si muka kuda tertawa mengejek. Kang Toukui gak lihat diam-diam terkejut sekali. Dari pertemuan tenaga sakti itu tadi saja ia sudah dapat mengukur kehebatan Swan Im Xinjiang yang ternyata dapat menandingi ilmunya. Padahal di dalam hatinya ia sudah menganggap bahwa Fiang Xinjiang yang dilatihnya itu paling hebat di dunia. Ia menjadi penasaran dan mukanya merah oleh ejekan lawan. Xiang Koan Li, kau sambutlah ini. Kini dari tempat ia berdiri, setan botak itu mengerahkan seluruh tenaga Fiang Xinjiang disalurkan ke dalam sepasang lengannya. Mengepullah uap putih dari sepasang lengan itu yang kulitnya berubah makin merah seperti besi dibakar. Melihat ini, kembali si muka kuda terkekeh meringkik-ringkik, namun sambil meringkik itu dia pun telah mengerahkan tenaganya sehingga kedua tangannya tampak mengebulkan uap pula, uap putih yang bergerak naik, keluar dari dalam lengan bajunya. Biarpun sepasang lengan mereka itu masing-masing mengeluarkan uap putih, akan tetapi sesungguhnya amatlah jauh bedanya. Uap yang keluar dari sepasang lengan setan botak adalah panas, sebaliknya yang mengebul keluar dari lengan si muka kuda adalah uap dingin. Bentakan Kang Toukui itu disusul dengan mencelatnya tubuhnya ke udara dan ia telah menerjang si muka kuda dengan pukulan Fiang Xinjiang sekuatnya. Namun si muka kuda yang tahu pula akan kelihayan serangan ini, sudah melesat pula ke atas untuk menyambut pukulan lawan dengan pukulan Swat Im Xinjiang pula. Kalau gebrakan yang pertama tadi dilakukan di atas tanah dan masing-masing hanya ingin mengukur kehebatan ilmu pukulan lawan, kini mereka bertumbukan di udara dengan pengerahan tenaga sepenuhnya. Karena kini mereka mengerahkan seluruh tenaga dan menggunakan kedua telapak tangan, maka benturan tenaga yang berlawanan sifatnya ini terjadi dengan dahsyatnya. Ledakan keras disusul sinar terang menyilaukan mata dan tubuh keduanya mencelat ke belakang seperti dilontarkan. Hanya bedanya, kalau Kang Toukui roboh setengah terbanting sehingga ia terhuyung-huyung di atas tanah, adalah si muka kuda dapat berjungkir balik dengan indahnya dan kemudian turun ke atas tanah dalam keadaan tenang. Hal ini membuktikan dalam hal ginkang, ilmu meringankan tubuh, si muka kuda masih berada di atas setan botak tingkatnya. Suhu! Suhu! Tolong! Mendengar seruan muridnya ini, Kang Toukui meloncat ke kiri di mana Ouyang Seng sedang dihajar oleh Han Han dengan ranting, dicambuki dan setiap kali Ouyang Seng hendak melawan, Han Han dibantu oleh Kim Chu. Dikeroyok dua, Ouyang Seng menjadi repot sekali, dan tubuhnya sudah babak belur dihajar sabetan ranting di tangan Han Han. Sambil meloncat, Kang Toukui mengulur tangannya dan tiba-tiba saja Han Han dan Kim Chu kehilangan lawan karena Ouyang Seng telah lenyap dari depan mereka. Ketika mereka memandang ke depan, ternyata pemuda tanggung itu telah dikempit oleh lengan Kang Toukui yang sudah mengangguk ke arah si muka kuda sambil berkata. Xiang Koan Li, Swat Im Xinjiang yang tersohor itu tidak buruk. Karena aku ada keperluan di kota raja, tidak ada waktu untuk lebih lama melayanimu. Kau perdalam ilmumu itu agar kelak kalau ada kesempatan dapat kita bertanding 3 hari 3 malam lamanya. Si muka kuda meringkik keras sekali, kemudian menjawab. Gak lihat, engkau memang licik. Akan tetapi karena tidak sengaja kau datang melanggar wilayahku, biarlah kali ini kuampuni nyawamu. Lain kali boleh kita bertanding sampai mampus untuk menentukan siapa yang lebih unggul di antara kita. Mendengar ucapan mereka itu, Han Han mendapat kesan bahwa keduanya adalah orang-orang yang tinggi hati dan sombong, menganggap diri sendiri terpandai. Akan tetapi pada saat itu, Kang Toukui sudah menoleh kepadanya dan membentak.
Han Han, hayo kita kembali. Pada saat itu, Han Han merasa betapa tangan kirinya dipegang orang, dipegang oleh sebuah tangan yang berkulit lunak halus. Tanpa melirik ia mengerti bahwa yang memegang tangannya tentulah anak perempuan yang bernama Kim Chu tadi. Ia merasa suka kepada anak ini, merasa seolah-olah mereka telah menjadi sahabat lama. Dan ia pun maklum bahwa ikut kembali bersama Kang Toukui dan Ouyang Seng berarti mengalami siksaan karena Ouyang Seng tentu akan membalas dendam. Maka ia lalu berkata dengan suara lantang. Saya tidak mau kembali. Saya tidak sudi lagi dipaksa menjadi pelayan Ouyang Kongcu yang jahat dan kejam. Sepasang mata setan botak mengeluarkan sinar kemarahan. Sejenak ia memandang tajam, lalu terdengar kata-katanya. Engkau telah mencuri ilmu pukulanku, dan sekarang engkau tidak mau ikut, sepatutnya engkau mampus. Setelah berkata demikian, dengan lengan kiri masih mengempit tubuh muridnya, Kang Toukui mendorongkan tangan kanannya ke arah Han Han. Ia memukul anak itu dengan Fiang Xinjiang dari jarak jauh dengan penuh keyakinan bahwa sekali pukul tubuh bocah itu tentu akan menjadi hangus. Han Han maklum akan datangnya bahaya, maka ia menjadi nekat. Cepat ia pun mengerahkan seluruh kemampuannya dan memaksa hawa di pusarnya bergerak ke arah kedua lengannya yang ia dorongkan menyambut pukulan kakek botak itu. Des! Han Han tertumbuk hawa yang amat panas. Kedua lengannya yang ia dorongkan seolah-olah remuk seperti ditusuk-tusuk jarum nyerinya. Tubuhnya terlempar ke belakang, bergulingan dan ia roboh dengan mata mendelik. Ia telah pingsan. Kim Chu lari menubruknya dan melindungi tubuhnya sambil berteriak ke arah kakek botak yang memandang terheran-heran. Jangan bunuh dia. Kang Toukui gak lihat benar-benar terheran-heran dan penasaran bercampur marah bukan main menyaksikan betapa kacungnya itu mampu menangkis dorongannya sehingga tidak roboh hangus dan mati, melainkan hanya pingsan saja. Dan ia juga dapat merasakan betapa dorongan anak itu mengandung hawa yang jauh lebih panas daripada tingkat yang dimiliki Ouyang Seng. Tingkat seperti itu tidak mungkin dapat dimiliki anak ini kalau hanya meniru-niru Ouyang Seng dalam berlatih, maka timbullah kecurigaannya bahwa kacung itu tentu telah menggeratak ke dalam daerah terlarang di gedung di Tiongkuan itu yang menjadi tempat ia berlatih dengan rahasia. Bocah setan, pencuri busuk. Mampuslah. Ia mengirim pukulan lagi, tidak peduli bahwa pukulannya kali ini membahayakan pula Kim Chu yang berlutut di dekat tubuh Han Han. Des! Hawa yang amat dingin menangkis pukulannya dari samping. Kiranya Mabin Lomo Siang Koan Li, si muka kuda itu telah menangkisnya dan kini berdiri bertolak pinggang sambil berkata. Gak lihat, apakah engkau sudah tidak memandang aku sebagai orang setingkat, bahkan lebih tinggi daripadamu? Di daerahku ini tidak boleh engkau membunuh orang sembarangan saja tanpa seizinku. Siang Koan Li, aturan apa ini? Bocah ini adalah kacungku sendiri, mau kubunuh atau tidak. Apa sangkut pautnya denganmu? Setan botak itu membentak marah. Mabin Lomo tertawa meringkik. Engkau boleh membunuh bocah itu, akan tetapi aku pun akan membunuh muridmu itu. Gak lihat makin marah. Mengapa? Engkau ini tua bangka yang pura-pura bodoh. Kalau tidak ada bocah itu yang menolong muridku dari pukulan muridmu, apakah kau kira aku tinggal diam saja? Kalau bocah ini tadi tidak menangkis pukulan muridmu, tentu aku yang turun tangan dan apa kau kira muridmu masih dapat hidup sekarang? Aku sudah memandang mukamu yang buruk, apa engkau berani memandang rendah kepadaku? Aku telah mengampuni muridmu, apakah engkau masih berkeras hendak membunuh anak ini? Tapi, dia bukan muridmu, dia kacungku. Kau keliru. Setelah dia menolong muridku, berarti dia pun menjadi orang inkoksan. Ah! Engkau tidak tahu siapa dia, dia telah mencuri ilmuku. Itu bukan alasan. Salahmu sendiri. Pendeknya, aku melarang engkau membunuhnya dan kalau engkau hendak melanjutkan pertandingan, silakan. Setan botak itu meragu. Ia tidak sayang kepada Han Han dan ia tidak peduli anak itu menjadi murid inkoksan. Apalagi mengingat kakek anak itu. Hanya ia membenci anak itu yang sudah mencuri Fiang Xinjiang, sungguh pun ia tidak mengerti mengapa hal itu bisa terjadi. Ia mendengus marah. Baiklah, lain kali masih banyak waktu untuk membunuhnya dan lain kali aku akan membalas kebaikanmu ini. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat lenyaplah setan botak itu bersama muridnya. Panggil saudara-saudaramu, bawa dia ke atas. Mabin Lomo berkata kepada Kim Chu dan ia pun berkelebat lenyap dari tempat itu.
Kim Chu lalu memasukkan dua buah jari tangannya ke dalam mulut, menekuk lidah dan bersuit keras dan nyaring sekali. Suara suitan itu bergema ke empat penjuru dan dari sana-sini terdengar suitan-suitan balasan. Tak lama kemudian muncullah dua orang anak laki-laki dan dua anak perempuan yang usianya antara 10 sampai 13 tahun, berlari-larian dengan gerakan ringan. Mereka itu adalah anak-anak yang tampan dan cantik, dan segera mereka merubung Kim Chu dengan hujan pertanyaan sambil memandang tubuh Han Han yang masih menggeletak pingsan di atas tanah. Nanti saja aku ceritakan. Namanya si Han, dia murid baru Suhu. Mari bantu aku menggotongnya ke puncak. Beramai-ramai 5 orang anak ini menggotong tubuh Han Han. Sambil bercakap-cakap mereka menggotong Han Han mendaki puncak dan asyik sekali Kim Chu menceritakan peristiwa yang telah terjadi, tentang Kang Tou Kui gak liat yang sudah lama mereka dengar namanya itu. Siapakah sebenarnya kakek yang mukanya berbentuk muka kuda ini? Seperti telah diceritakan setan botak kepada muridnya, dia bernama Siang Koan Li dan julukannya adalah Ma Bin Lomo. Kakek ini di waktu mudanya adalah seorang pembesar tinggi kerajaan Beng Tiao, akan tetapi karena menyalahgunakan kedudukannya dan bersikap sewenang-wenang mengandalkan kedudukan, harta dan terutama sekali ilmu silatnya yang tinggi, ia dimusuhi orang-orang gagah di dunia Kang Ou sehingga akhirnya ia dipecat. Siang Koan Li lalu melarikan diri dan memperdalam ilmunya sehingga kemudian ia muncul sebagai seorang tokoh atau datuk golongan sesat, melakukan segala macam perbuatan kejam dan tidak peduli akan peri kemanusiaan. Namanya makin meningkat dan ditakuti semua orang setelah belasan tahun yang lalu ia berhasil mendapatkan sebuah di antara ilmu-ilmu yang mukjizat dan tinggi yang seolah-olah disebarkan oleh penghuni Pulau Es yang hanya dikenal dengan sebutan Kuai Lo Jin, kakek aneh. Bersama-sama dengan puluhan orang tokoh Kang Ou dia mengejar dan memperebutkan ilmu-ilmu ini dan akhirnya ia kebagian ilmu yang diciptakannya menjadi Swat Im Sin Chiang, di samping setan botak yang mendapatkan ilmu intisari tenaga yang sehingga ia dapat menciptakan ilmu Fiang Sin Chiang. Biarpun puluhan tahun Ma Bin Lomo hidup sebagai seorang manusia iblis, namun di dasar hatinya dia adalah seorang yang berjiwa patriot. Dia tidak secara langsung menentang pemerintah penjajah Manchu, akan tetapi di lubuk hatinya ia membenci bangsa Manchu ini. Maka ia lalu memilih Inkoksan di pegunungan Tai Hang San, di mana ia mengumpulkan anak-anak berusia belasan tahun, anak-anak yang dia pilih bertulang dan berbakat baik, juga yang memiliki wajah yang elok-elok. Ia sudah mengumpulkan belasan orang anak yang ia gembleng sebagai murid-muridnya dengan cita-cita untuk kelak membentuk barisan murid-murid yang pandai untuk menentang dan menggulingkan pemerintah penjajah memimpin rakyat yang berniat memberontak terhadap kerajaan Manchu. Ma Bin Lomo boleh jadi kejam dan tak berperi kemanusiaan terhadap lawan-lawannya, akan tetapi ia memimpin murid-muridnya penuh ketekunan dan kasih sayang, bersikap seperti seorang kakek terhadap cucu-cucunya. Namun, di samping kasih sayang ini, ia pun menekankan disiplin yang amat keras sehingga kalau perlu ia tidak segan-segan untuk memberi hukuman yang mengerikan kepada murid yang bersalah. Inkoksan, puncak lembah berawan, merupakan puncak indah yang mempunyai banyak lapangan datar. Di situ Ma Bin Lomo membangun beberapa buah pondok untuk dia dan murid-muridnya. Han Han digotong naik ke puncak Inkoksan dan dibawa masuk ke sebuah pondok. Ma Bin Lomo sendiri mengobati anak ini dari pengaruh dorongan hawa Fiang Sin Chiang yang amat hebat. Dalam beberapa hari saja Han Han sudah sembuh kembali. Ketika ia siuman dari pingsannya, ia melihat Ma Bin Lomo, Kim Chu dan dua orang anak laki-laki berada di pondok menjaganya. Ia cepat bangkit dan memandang ke sekeliling. Sinar matanya penuh pertanyaan ditujukan kepada Kim Chu. Anak perempuan ini tertawa lalu berkata, Han Han, engkau berada di Inkoksan dan engkau telah menjadi seorang di antara kami, menjadi murid Suhu. Mendengar ini, Han Han cepat meloncat turun dan berdiri memandang kakek muka kuda, Aku tidak mau menjadi murid di sini. Aku tidak mau belajar silat. Kenapa, Han Han? Kim Chu bertanya heran. Engkau sudah memiliki pukulan sakti. Kalau engkau pandai silat, tentu tidak akan mudah dipukul orang, seperti yang dilakukan Kong Chu keparat itu kepadamu. Dengan keras kepala Han Han menggeleng. Belajar silat menjemukan, membuang waktu sia-sia belaka. Kalau sudah pandai hanya dipakai untuk memukul orang. Aku benci ilmu silat, kalau aku tidak bisa silat, aku tidak akan berdekatan dengan orang pandai silat dan tidak akan mengalami pukulan. Wah, seorang jantan harus berani menghadapi pukulan, malah membalas lebih hebat lagi. Harus tabah dan tegas agar tidak sampai kalah oleh orang lain.
Apakah senangnya menjadi orang lemah dipukul orang kanan kiri dan menjadi pengecut? Ucapan ini keluar dari seorang anak laki-laki usianya paling banyak 10 tahun, bahkan lebih muda dari Kim Chu yang kurang lebih berusia 11 tahun. Han Han yang merasa dimaki pengecut menjadi marah sekali. Ia menghadapi anak itu dan membentak. Kau bilang aku pengecut? Siapa yang pengecut? Bukan aku, melainkan engkaulah. Engkau. Di luar kesadarannya, Han Han kembali dalam kemarahannya telah memandang anak itu dengan sinar matanya yang aneh, membentaknya dengan suara yang mengandung getaran hebat. Anak laki-laki itu menjadi pucat, tubuhnya menggigil, kemudian jatuh berlutut dan mulutnya berbisik-bisik. Ya. Akulah yang pengecut. Hei, Sute. Mengapa kau ini? Kim Chu meloncat dan menarik bangun anak itu. Han Han menjadi sadar dan teringat akan peristiwa aneh yang sama ketika ia marah-marah kepada Xin Lian dan Lau Pangcu. Ia terkejut dan cepat menahan kemarahannya, menggunakan kekuatan kemauannya untuk tidak melanjutkan pengaruh aneh yang menguasai dirinya dan yang kalau ia pergunakan mudah saja mempengaruhi orang lain itu. Ia menundukkan mukanya, tidak peduli terhadap anak itu yang telah bangkit berdiri dan terheran-heran berkata, "Apa yang terjadi? Ah! Apakah aku mimpi? Tak mungkin." Seruan ini keluar dari mulut Ma Bin Lomo dan ia sudah meloncat maju dan memegang kedua pundak Han Han memaksa anak itu memandang wajahnya. Han Han sudah pernah diperiksa seperti ini oleh Lau Pangcu dan juga oleh Kang To Ukui, maka sekali ini ia berlaku cerdik. Cepat ia menindas segala perasaannya sehingga batinnya berada dalam keadaan kosong, maka ketika pandang matanya bertemu dengan pandang mata Ma Bin Lomo, kakek itu tidak mendapatkan sesuatu yang aneh kecuali sinar mata bocah itu benar-benar amat terang dan tajam, seolah-olah dapat menjenguk ke dalam hatinya melalui sinar matanya. Aneh sekali. Bocah aneh, engkau akan hidup senang menjadi murid di sini, akan tetapi di samping itu pun engkau harus belajar taat. Aku menjamin kepada semua muridku kelak akan menjadi jago yang sukar dicari bandingnya, akan tetapi kalau tidak taat dan melanggar peraturan, akan kuhukum berat. Kalau berhati keras dan berkepala batu seperti engkau, sekali dijatuhi hukuman, lehermu akan putus. Hayo lekas ceritakan kepadaku tentang dirimu dan siapa saja yang pernah memberi pelajaran ilmu silat kepadamu. Di lubuk hati Han Han menentang, akan tetapi ketika ia mengerling kepada Kim Chu, ia melihat gadis cilik itu berkedip-kedip dan mengangguk kepadanya, pandang mata anak perempuan itu penuh kekhawatiran dan penuh pembelaan. Sadarlah Han Han. Ia tidak boleh main-main. Kakek ini tidak kurang kejamnya daripada setan botak. Kalau ia menentang dan dibunuh, apa untungnya? Pula belajar di sini agaknya lebih menyenangkan, terutama karena di situ ada Kim Chu yang manis budi. Ia duduk kembali di pembaringan menghadapi Ma Bin Lomo. Teringat ia akan tata susila, dan karena ia tidak melihat jalan keluar lagi, terpaksa ia lalu menekuk lututnya, berlutut di depan kakek muka kuda itu sambil berkata. Tecu Sihan menerima kebaikan suhu untuk memberi bimbingan. Hehehe. Anak baik, lekas ceritakan riwayatmu. Tunggu dulu, mari kita keluar dan kau Kim Chu, kumpulkan semua saudaramu agar mengenal muridku yang baru, Sihan. Han Han mengikuti mereka keluar dari pondok dan ternyata di luar pondok itu adalah tanah datar berumput yang luas sekali. Dari jauh tampak awan putih berkelompok seperti sekelompok domba berbulu putih. Hawanya dingin sekali dan di sekeliling tempat itu tampak halimun tipis seperti sutera putih yang jarang. Seperti juga tadi, Kim Chu memasukkan 2 buah jari tangan ke mulut lalu bersuit nyaring beberapa kali. Terdengar suitan-suitan balasan dari 4 penjuru dan tak lama kemudian datanglah berlari-larian 15 orang anak-anak yang sebaya dengan Kim Chu, sekitar 10-13 tahun usianya. Jumlah semua murid, termasuk Han Han, ada 5 orang anak perempuan dan 14 orang anak laki-laki, kesemuanya 19 orang. Dengan mata terbelalak Han Han melihat bahwa 3 orang laki-laki di antara mereka cacat, yang seorang buntung kaki kirinya, seorang buntung lengan kirinya dan seorang lagi buntung kedua daun telinganya, namun gerakan mereka sama cepatnya dengan yang lain. Bahkan si buntung kaki itu pun dapat berlari cepat dibantu sebatang tongkat. Ma Bin Lomo duduk di atas sebuah batu hitam yang halus permukaannya, kemudian menarik tangan Han Han dan menyuruh anak itu duduk di dekatnya sambil mengelus-elus kepala anak itu. Diam-diam Han Han merasa agak terharu. Benarkah guru barunya ini adalah seorang yang kejam?
Sentuhan tangan pada kepalanya mendatangkan perasaan haru karena semenjak ia tidak berayah ibu lagi, belum pernah ada orang mencurahkan kasih sayang seperti kakek ini. Namun hanya sebentar saja ia sudah dapat menguasai keharuan hatinya. Nah, berceritalah, muridku. Jangan sungkan-sungkan dan banyak aturan, Han Han Sute, adik seperguruan, kata Kim Chu gembira. Di sini kita berada di antara keluarga sendiri. Benar, benar sekali, teriak anak-anak itu dan mereka pun duduk membentuk lingkaran kipas menghadapi Han Han dan guru mereka. Timbul kegembiraan di hati Han Han. Agaknya, guru dan murid-muridnya ini merupakan orang-orang yang amat baik. Maka lenyaplah keraguan dan kesungkanan hatinya dan ia pun mulai bercerita. Namaku Sihan dan kedua orang tuaku, seluruh keluarga terbunuh oleh tentara Manchu. Aku juga, begitu. Orang tuaku juga. Keluargaku juga terbunuh tentara Manchu. Han Han tercengang. Semua anak itu, 18 orang banyaknya, termasuk Kim Chu, berteriak-teriak mengatakan bahwa orang tua dan keluarga mereka pun terbasmi oleh tentara Manchu. Mengapa begini kebetulan? Ataukah kakek muka kuda itu memang sengaja mengumpulkan murid-murid dari keluarga yang terbasmi orang Manchu? Betapapun juga, ia menjadi terharu dan baru kini terbuka matanya bahwa bukan dia seorang saja yang bernasib buruk, kehilangan orang tua dan keluarga yang menjadi korban keganasan orang Manchu. Baru sekarang yang berkumpul di Inkoksan saja sudah ada begini banyak, belum yang tidak ia ketahui. Seorang diri aku mengembara merantau tak tentu arah tujuan. Kemudian aku bertemu dengan Lau Pangchu dan menjadi muridnya hampir setengah tahun. Kau maksudkan Lau Pangchu ketua Peklian Kaipang? MH Ben Lomo tiba-tiba bertanya. Benar, Suhu. Apa saja yang ia ajarkan kepadamu? Dalam waktu 5 bulan lebih Teochu hanya belajar memasang kuda-kuda dan langkah-langkah kaki saja, di samping belajar bersamadi dan mengatur pernapasan. Bagus, coba kau berlatih langkah-langkah kaki menurut ajaran Lau Pangchu. Han Han mulai tertarik kepada kakek ini. Berbeda dengan Lau Pangchu, agaknya guru baru ini penuh perhatian terhadap dirinya, maka sekaligus timbul kegairahan hatinya untuk belajar. Ia lalu melangkah ke depan, kemudian memainkan gerak-gerak langkah yang pernah ia pelajari dari Lau Pangchu, atau lebih tepat dari Xin Lian karena anak perempuan itulah yang lebih banyak memberi petunjuk-petunjuk kepadanya. Ia sudah siap untuk bersikap sabar apabila murid-murid yang lain akan mentertawakannya karena ia tahu bahwa mereka itu rata-rata, seperti Kim Chu, tentu telah memiliki kepandaian ilmu silat yang tinggi. Akan tetapi ternyata mereka itu tidak ada yang tertawa, hanya memandang penuh perhatian. Setelah selesai mainkan langkah-langkah itu, Han Han kembali duduk di dekat gurunya yang mengangguk-angguk. Baik sekali. Dasar-dasar langkah yang diajarkan Lau Pangchu tepat dan memudahkan engkau mempelajari ilmu selanjutnya. Sekarang lanjutkan ceritamu. Kemudian muncul Kang Toukui yang membasmi Peklian Kaipang dan dia memaksa aku ikut pergi bersamanya dan menjadi kacung di gedung Pangeran Ouyang Chin Kok di Tiongkuan. Aku dipaksanya melayani semua keperluan dia dan Ouyang Seng yang berlatih ilmu silat di sana. Sampai setahun lamanya aku menjadi kacung mereka, lalu mereka mengajak aku melakukan perjalanan menuju ke kota raja dan akhirnya bertemu dengan Suhu di sini. Nanti dulu, Han Han. Selama setahun engkau bekerja kepada Gak Liat. Apakah dia mengajar silat kepadamu? Sama sekali tidak, Suhu. Kalau tidak sama sekali, bagaimana engkau bisa melakukan pukulan Fiang Xinjiang? Pukulan Fiang Xinjiang. Han Han memandang gurunya yang baru ini penuh keheranan. Teochu sama sekali tidak mengerti dan tidak bisa. Perlihatkan lenganmu. Han Han mengangsurkan kedua lengannya. Ma Bin Lomo memegang tangan muridnya ini dan menekan. Rasa dingin menjalar ke dalam tangan Han Han, membuat kedua lengannya menggigil. Makin lama makin dingin dan karena ia merasa tidak tahan, terpaksa ia mengerahkan hawa dari pusarnya untuk melawan hawa dingin ini. Hawa panas yang timbul karena latihan-latihan secara diam-diam di tempat latihan setan botak merayap keluar melalui kedua lengannya dan kedua lengan itu menjadi hangat kembali. Ma Bin Lomo melepaskan kedua lengan anak itu dan berkata, alisnya berkerut. Han Han, awas jangan engkau membohong. Apakah engkau minta dihukum? Ketika kebetulan Han Han mengerling ke arah Kim Chu, ia melihat wajah anak perempuan itu menjadi pucat dan anak itu memberi tanda dengan kedipan mata. Teochu sama sekali tidak membohong.
Memang setan botak itu tidak memberi pelajaran apa-apa kepada Tecu. Dari mana engkau bisa mendapatkan hawa panas yang keluar dari tantian di pusarmu? Wajah yang tadinya ramah dari kakek itu kini menjadi bengis, seperti muka seekor kuda marah. Wajah Han Han menjadi merah karena malu. Tecu mencurinya dari mendengarkan ajarannya kepada Ouyang Seng dan secara diam-diam Tecu berlatih seorang diri tanpa mereka ketahui. Anak-anak itu kini tertawa, akan tetapi sama sekali bukan mentertawakannya karena terdengar mereka memuji. Bahkan Kim Chu bersorak. Bagus sekali. Engkau cerdik sekali, Han Han. Han Han memandang anak-anak itu, hampir tidak percaya dia. Juga gurunya kelihatan girang dan mengangguk-angguk. Bagaimana mereka ini? Mendengar dia mencuri malah dipuji, dan dikatakan cerdik. Agaknya Ma Bin Lomo mengerti akan kebingungan muridnya, maka ia berkata, kemajuan hanya dapat diperoleh dengan kecerdikan. Untuk memperoleh kemajuan, segala jalan dapat ditempuh, bahkan mencuri pun baik saja. Demi tercapainya cita-cita, segala cara boleh digunakan dan tidak ada yang buruk. Anak-anak semua, contohlah perbuatan Han Han yang cerdik. Di dalam hatinya Han Han sama sekali tidak menyetujui pendapat ini, akan tetapi mulutnya tidak membantah. Bahkan ia mulai meragukan pendapatnya sendiri berdasarkan kitab-kitab filsafat yang menyatakan bahwa kalau jalan yang ditempuh buruk, maka hasilnya pun tidak baik. Kalau dia yang benar, mengapa semua murid Ma Bin Lomo ini menerima dan menyetujui nasihat guru ini? Betapapun juga, kebenaran pendapat Ma Bin Lomo sudah terbukti. Kalau dia tidak mencuri, mana mungkin dia bisa memiliki kekuatan yang timbul dari latihan merendam kedua lengan dalam air panas, bahkan membakarnya dalam nyala api tulang-tulang manusia. Han Han masih terlampau kecil untuk dapat yakin akan kebenaran, dan tentu saja anak seusia dia itu mudah terpengaruh keadaan sekelilingnya. Tanpa ia sadari, mulailah pengaruh-pengaruh buruk kaum sesat memasuki hatinya. Coba ceritakan bagaimana caramu melatih kedua lenganmu di sana, kata pula Ma Bin Lomo dengan suara memerintah. Anak-anak yang lain tidak ada yang bergerak atau mengeluarkan suara, semua mendengarkan dengan penuh perhatian. Pertama-tama Tecu merendam kedua lengan ke dalam air mendidih, yaitu air yang dicampuri obat-obatan dan racun oleh Kang Toukui, entah racun apa. Mula-mula memang terasa panas, akan tetapi dengan mempertebal tekad dan memperkuat kemauan sambil mengerahkan hawa dari pusar ke arah kedua lengan, akhirnya Tecu kuat bertahan sampai semalam suntuk. Kemudian karena Tecu disuruh menggodok batu bintang. Han Han berhenti dan teringat dengan hati menyesal mengapa ia ceritakan ini semua. Ilmu yang dipelajari itu adalah rahasia. Mengapa ia begitu bodoh untuk menceritakan kepada orang lain? Kalau barang rahasia dibuka, tentu saja akan hilang keampuhannya. Batu bintang? Benar-benarkah si botak mempergunakannya? Di mana dia mengumpulkan batu bintang itu? Ma Bin Lomo bertanya penuh perhatian. Han Han tidak dapat mundur lagi. Biarlah ku ceritakan sampai pada batu bintang itu saja, pikirnya. Bersambung ke bab 8. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.